Salam olahraga saya ucapkan untuk Anda, selamat datang kembali di RCTI Sport dan tentunya juga Garuda menuju dunia. Indonesia kembali menjadi tuan rumah untuk kualifikasi menuju Piala Dunia 2026. Ini adalah modal untuk bisa kita meraih yang maksimal dalam pertandingan kali ini dan itu di GBK. Jadi tentunya untuk timnas Indonesia karena pada saat mereka sedang berhadapan dengan dinding dan dengan tekanan yang begitu besar, mungkin ini saatnya karena kita ingat sebelumnya kita sangat percaya diri tapi kita kalah. Semoga ini akan menjadi momentum balik Indonesia bisa memetik 3 poin. Betul, masih banyak yang bisa saya bahas bersama dengan Bung Doni dan mudah-mudahan ini adalah malam di mana kemenangan di kualifikasi round 3 ini. Kita berdoa seperti itu ya dan kita akan kembali setelah jeda iklan berikut. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI. Saat yang kita nantikan, Aruf. Iya, ada total 5 pemain yang tidak bisa berpartisipasi karena alasan cedera dan itu membuat mereka harus realistis di pertandingan. Tekanan cepat kita lihat. Kita belum lihat siapa yang masih terlihat ya Ijaz kepada Marcino Ferdinand. Pelanggaran tadi kita lihat dengan, tapi kita masih menyayangkan belum hadirnya. Mereka punya keturunan dari Indonesia sehingga mereka berhak membela timnas Indonesia. Oh, situasi yang sangat berbahaya di Satrio. Namanya lemparan ke dalam pun cukup jauh. Dibuang tadi oleh Marcino Ferdinand yang turun jauh ke bawah. Kita lihat membicarakan berduel tadi. Karena dengan catatan 4 gol dan 3 assist yang diberikan, membuat dia menjadi salah satu pemain lokal yang langsung umpan jauh. Sangat berbahaya. Hati-hati kita lihat. Rizky Ridho berduel dengan. Kita lihat ada Momin Drong, langsung umpan panjang sangat berbahaya tadi. Jatuh di kaki tercepat, hati pada Kuang Bush. Masih Kuang Bush, 4-1-2 di kotak penalti, harus hati-hati Indonesia. 2023 kemarin Piala Asia, Indonesia langsung melakukan tekanan dan saat itu pendek kepada Marcino Ferdinand. Ada Rafael Strike, sangat baik Rafael Strike, masih Rafael Strike. Oh, pelanggaran kah? sejak kemudian dia sempat disahkan tapi kemudian melakukan semua waktu yang lalu. Masih Justin. Oh, nampaknya pelanggaran Indonesia. Umpan langsung panjang. Oh, ditinju saja oleh pengalaman. Oh, lempar ke dalam yang sangat berbahaya tadi. Lebar dia ke kiri. Rafael Strike, Nathan, Justin Hubner, sangat baik tidak offside. Adi Satrio, Jai Ijaz, Marcino Ferdinand yang kini berada di unit tengah. Piala Asia dia lebih banyak bermain di sisi luar lapangan Bung Maruf. Oleh Marcelino sejauh ini, main yang bisa dikatakan peran di tengah Indonesia, oleh Variener dan juga Marcino Ferdinand Bung Maruf. Betul, masih belum begitu leluasa ya karena serangan justru lebih banyak di akan melakukan lempar ke dalam, siapa akan diberikan kita lihat, masih tunggu. Sangat baik kita lihat masih Nathan, Marcino Ferdinand, gagal dari Marcelino. Jai Ijaz sangat tenang apa yang dilakukan oleh Jai. Momin Drong, Kuang Bush di kotak penalti. Bukan sebuah
pelanggaran sangat baik tadi apa yang dilakukan oleh Nathan. tingkat regional setidaknya. Jai Yes, ayo Bang Jai, Ashraf Ferdinand, Yakub Sayuri, ada Jai Ijes, masih Ijes, Ivar Yener, balik Jai, masih agak sulit. Rizky Ridho, langsung ke kanan kita lihat Rizky Ridho, pinggir kita lihat ada Rafael Strike. Balik pada Provokasi pemain Indonesia dan mereka tahu betul bahwa salah satu cara adalah dengan provokasi. dan kepada Rafael Strike. Ini Rafael Strike berusaha melakukan putar langsung dan angkat di kotak penalti. Witan di kotak penalti angkat langsung, gagal tadi. Belum, karena memang dia juga mungkin harus butuh adaptasi juga Bung, dengan Jaisus karena bagaimana ini baru kali pertama mereka Sekarang akhirnya Rizky Ridho, umpan cepat arahkan kepada Rafael Strike, dikuasai oleh Rafael Strike. Langsung masih Rafael Strike di kotak penalti. Rafael Strike shooting langsung dan 20 menit tadi sebelumnya. sangat baik kita lihat Nathan. Umpan langsung ke bawah tadi. Nampaknya Big Vogel ada Ivar Yener, masih kepada Yakub Sayuri. Umpan langsung ke depan, arahkan sangat baik. Ada kita lihat langsung. Jai Ijes, hati-hati di kotak penalti. Dikuasai oleh Ijes tadi. Justin Hubner langsung ke depan, arahkan kepada Rafael Strike oleh Yakub Sayuri. Masih Yakub, umpan langsung ada Witan Sulaiman, Yakub Sayuri dan Tuhan. Ada Witan Sulaiman ke belakang, empati oleh Rizky Ridho. Nampaknya berpindah posisi sekarang Jai Ijes di posisi tengah Bung Farouk. Langsung kita lihat ada Justin Hubner, masih Justin, umpan langsung. Umpan panjang arahkan kepada Nathan. Lalu jauh tadi umpan Nathan. Romintro. Ada dua Hundung, hati-hati Indonesia. 1-2 Namandung. Namandung kiri kotak penalti. Tetap peran itu coba sempat diambil oleh Ivar Yener di beberapa kesempatan, tapi juga Ivar juga mendapatkan Arahkan kepada Yakub Sayuri, masih Yakub, umpan lagi pada Marcelino Ferdinand, masih Marcelo Ferdinand di kotak penalti Marcelino. Gagal untuk selalu diperbutkan antara wakil dari Asia Tenggara, entah itu Filipina, Indonesia atau Vietnam, sehingga Justin Hubner. Umpan langsung arahkan tadi ke Nathan, gagal. Dua Hundung. Justin Hubner menghalau, kita lihat. Rafael Strike berduel. Umpan langsung di kotak penalti, berbahaya. Habis terlepas tadi. Ijes. Agak Rizky Ridho, saat tidak offset. Harus hati-hati Indonesia. Dibuang saja oleh Justin Hubner. Lihat ada juga aksi-aksi keras dari kedua sebelasan. Akhirnya kita untuk diberikan, kita lihat masih tunggu. Sangat baik kita lihat masih Nathan. Marcelino Ferdinand, gagal dari Marcelino. Jai Ijes, sangat tenang apa yang dilakukan oleh Jai. Romintro, Kuang Duch. Di kotak penalti. Bukan sebuah pelanggaran, sangat baik tadi apa yang dilakukan oleh Nathan. tingkat regional setidaknya. Jai Ijes, ayo Bang Jai. Ashraf Ferdinand, Yakub Sayuri, pada Jai Ijes, masih Ijes. Ivar Yener, balik Jai, masih agak sulit. Rizky Ridho, langsung ke kanan kita lihat Rizky Ridho, pinggir kita lihat ada Rafael Strike. Balik pada provokasi pemain Indonesia dan mereka tahu betul bahwa salah satu cara adalah dengan provokasi. Daya di Satrio, namanya lemparan ke dalam pun cukup jauh. Dibuang tadi oleh Marcelino Ferdinand yang turun jauh ke bawah. Kita lihat Hoki Caraka berduel tadi. Karena dengan catatan 4 gol dan 3 assist yang diberikan, membuat dia menjadi salah satu pemain lokal yang Langsung umpan jauh, sangat berbahaya. Harus hati-hati kita lihat. Rizky Ridho berduel dengan. Kita lihat ada Romintro, langsung umpan panjang sangat berbahaya tadi. Jatuh di kaki dan cepat. Akhir pada Kuang Duch. Masih Kuang Duch, umpan 1-2 di kotak penalti. Harus hati-hati Indonesia. 2023 kemarin Piala Asia, Indonesia langsung melakukan tekanan dan saat itu endek kepada Marcelino Ferdinand dan Rafael Strike, sangat baik Rafael Strike, masih Rafael Strike. Pelanggaran kah? sejak kemudian dia sempat disahkan tapi kemudian baru melakukan sebab waktu yang lalu. Masih Justin. Nampaknya pelanggaran Indonesia, umpan langsung panjang.
Oh, ditinju saja oleh Punya pengalaman. lempar ke dalam yang sangat berbahaya tadi. Breaking news, daftar 23 pemain timnas Indonesia vs China, Pratama Arhan hingga Sain Patinama dicoret. Daftar 23 pemain tim nasional timnas Indonesia untuk melawan China di matchday ke-9 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah diumumkan PSSI. Untuk mendaftarkan 23 nama itu, 7 pemain pun terpaksa dicoret oleh pelatih Patrick Kluivert. 7 pemain yang tak didaftarkan untuk laga timnas Indonesia vs China pada Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat itu adalah Maarten Paes, Reza Arya, Jordi Amat, Sain Patinama, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Marcelino Ferdinand. Mereka terpaksa menonton laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK dari luar lapangan, seperti yang diketahui. Kluivert sejatinya memanggil 32 pemain timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan TC di Bali pada 26-31 Mei tahun 2025. Namun, 2 nama terpaksa tak bisa ikut, yakni Sandy Walsh karena alasan cedera dan Eliano Reijenders lantaran sang istri melahirkan. Akhirnya Kluivert hanya memiliki 30 pemain saja dan semuanya sudah di Jakarta untuk persiapan terakhir melawan China pada malam ini. Terkhusus Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand, keduanya dipastikan absen karena terkena sanksi akumulasi kartu kuning. Jadi, Kluivert hanya perlu mencoret 5 nama pemain lagi. 7 pemain memang harus dicoret karena sesuai regulasi Asosiasi Sepak Bola Asia AFC, hanya 23 nama saja yang bisa didaftarkan di setiap pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 7 pemain yang dicoret, yang paling mengejutkan tentu Sain Patinama. Ia kalah saing dengan Kelvin Verdong, Dean James, dan Yance Sayuri. Sementara Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam juga dicoret. Begitu juga Jordi Amat dan Reza Arya. Lalu Ramadan Sananta dan Stefano Lillipali justru berhasil masuk ke dalam skuad melawan China. Kedua nama itu menjadi kejutan lainnya dari Kluivert. Terlepas dari apapun keputusan Kluivert, timnas Indonesia wajib menang atas China dengan 23 pemain yang sudah didaftarkan tersebut. 3 poin atas China akan menjaga asa Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Berikut daftar 23 pemain timnas Indonesia vs China. Kiper, Emil Audero, Hernando Ari, Nadeo Argawinata. Belakang, Jay Izes, Miss Hilgers, Rizky Ridho, Justin Buckner. Tengah, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Chuaon, Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi. Sayap kanan, Kevin Dix, Yakob Sayuri, Beckham Putra. Sayap kiri, Kelvin Verdong, Dean James, Yance Sayuri. Depan, Ole Romeni, Egy Maulana Fikri, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali. Berikut 7 pemain yang dicoret. Maarten Paes, Reza Arya, Jordi Amat, Sain Patinama, Pratama Arhan.
try.